Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Hasil Perbuatan Menyertai. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Banyak pahlawan iman yang telah mendahului kita. Mereka telah percaya kepada Tuhan, serta menghidupkan kehendak Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka yang hidup di zamannya. Namun walaupun mereka telah meninggal, namun ayat inti kita di atas mengatakan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang dimaksudkan bukan perbuatan mereka menyertai mereka yang telah mati, melainkan terus menyertai kita untuk mengingatkan akan pengajaran itu kepada kita masing-masing. Sama seperti yang Paulus sebutkan dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi meskipun para nabi dan rasul telah mendahului kita, akan tetapi kehidupan dan ajarannya tetap menyertai kita untuk kita baca, renungkan, hidupkan, dan kabarkan. Nah, apakah yang kita perlu ingat? Kita ingat jalan Tuhan itu sempurna. 2 Samuel 22 ayat 31 mengatakan, adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Pikiran Tuhan tidak terduga seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yesus sendiri mengetahui akan tujuan kedatangannya. Lukas 1 ayat 17 mengatakan, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Semua peninggalan nabi atau rasul telah tertulis agar kita menjadi umat yang berlayak dan menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Untuk itu Roh Kudus senantiasa memimpin kita untuk mengenal Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan kita. 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita perlu untuk mengenal apa yang tersembunyi dari pekabaran kebenaran oleh iman sebagai yang dituliskan oleh mereka yang mendahului kita. Untuk itu diperlukan kerendahan hati untuk menerima pekabaran ini. Diperlukan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa dan tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Kita memerlukan Tuhan setiap hari. Dan dengan kehadirannya di hati kita, kekuatan dapat diperoleh untuk menghidupkan suatu kehidupan baginya saja. Dengan demikian kita dapat menjadi umat yang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Marilah kita senantiasa menyiapkan diri untuk kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati.